2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah macam-macam tingkatan sholat. Di mana-mana orang ahli syariat yang diajak itu sholat, dan sholat. Entah itu sholat jamaah, sholat tepat waktu, sholat ditambah dengan sunnah, sholat yang di masjid dan sebagainya. Itu sudah bagus. Tapi kenapa nggak ada yang bisa menyampaikan bagaimana rukun dan syarat agar sholatnya bisa nyambung, khusyuk dan mi'raj? Sedangkan orang hanya taunya sholat sebatas syariat saja. Itu ritual ya. Itu gerakan dan doa. Dimulai takbir sampai salam. Tapi ingat ya, yang kau sembah tidak di dunia ini. Allah yang kau sembah itu tidak di dunia ini. Dia di dimensi dan frekuensi berbeda denganmu. Maka jika sholatmu masih dengan akal dan jasmaniahmu, bukankah akal dan jasmaniahmu itu dunia? Sedangkan Allah menerangkan dirinya, Maliki Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Sedangkan batas dunia adalah ujungnya kematian. Sedangkan batas akhirat bermula dari setelah kematian. Gak nyambung, jaka sembung naik ojek. Gak nyambung blas Jack. Maka inilah ya, Allah memwarning sholatnya orang-orang seperti ini dengan ancaman neraka well. Sudah sholat tapi lalai, gak nyambung, gak tahu tekniknya, maka diancam dengan neraka. Bukan orang yang gak sholat, tapi orangnya sholat tapi lalai gak nyambung. Ingat, perintah Allah adalah bagi orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang beriman? Ternyata As-Surah 52, yaitu bermula kapan dia ditanamkan nur kitab dan nur iman atau dibaiat. Iman itu dimasukkan, bukan thinking, bukan akal, bukan yakin, bukan percaya. Dulu ada seorang pemuda Badui menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Kau masih berserah diri dan iman belum masuk dalam dirimu. Berarti iman itu dimasukkan, bukan thinking, bukan yakin, bukan percaya. Kurang apa seorang pemuda Badui dengan Nabi? Dia percaya, yakin melihat Nabi jarak dekat, face to face. Dalam keadaan yakin, itu pun oleh Nabi masih disebut belum beriman. Inilah ya,
kesalahan ulama-ulama dunianya ya tidak bisa menjelaskan kapan manusia itu beriman, sehingga ada jarak yang jelas, beda yang jelas antara orang belum beriman dan yang telah beriman. Seumpama ini parameternya ini jelas, maka nggak ada cerita orang sholat cuma sia-sia bahkan dapat neraka well. Dari sejak rukun dasar syahadat Islam saja sudah nggak ada yang benar ya. Bagaimana bunyinya sedangkan dalilnya bersaksi, kemudian praktek kok cuma mengucapkan. Kegilaan apa lagi ini ya. Sekarang kami lanjutkan ya, kami urai tingkatan sholat sesuai dengan surat Toha ayat 14. Dan gak usah khawatir, saya terangkan juga logika nalarnya dan juga existing yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Di surat Toha ayat 14 kalimatnya agak unik ya. Di sini ada penekanan ya. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Di depan sini ada kalimat sungguh. Berarti ini kalimat yang menegaskan atau menekankan. Ketika kita ngomong sungguh, berarti di kalangan orang yang kurang yakin atau kurang paham, sehingga perlu ditekankan, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong itu siapa? Ya Allah, jelas ya. Tapi di sini ya, lewat mulut corongnya Nabi Muhammad. Zahirnya Nabi Muhammad. Dilihat orang, fisik siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Jelas ya? Walaupun di sini kalimatnya sungguh aku ini Allah. Baca surat Toha ayat 14. Biar kalian gak debat dalil, debat kusir yang gak ada gunanya ya. Kemudian kalimat yang kedua, sembahlah aku. Ketika ngomong gitu, aku ada dua ya. Aku Allah, tetapi lewat wujud aku Muhammad. Jelas ya? Hakikatnya adalah Allah, tetapi zahir syariatnya adalah Nabi Muhammad. Dan kalimat yang ketiga, dirikan sholat untuk mengingatku. Dan silakan dibaca di banyak ayat yang lain ya. Aqimi sholat li dzikri. Dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Dirikan, berarti vertikal ya. As-sholati madudin, tiang agama juga sifatnya vertikal ya. Betul ya? As-sholatul mi'rajul mu'minin, mi'raj naik dimensi ke atas. Mulai akimis sholat lidzikri, as-sholati madudin, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu hubungan vertikal dengan Allah, bukan? Betul ya? Bukan horizontal dengan manusia. Jelas? Tetapi praktek sholat itu kau kerjakan di dunia. Yang inilah yang repot ya. Sholatnya kau kerjakan di dunia, tapi harus tembus secara vertikal. Mi'raj sampai kepada Allah Ta'ala. Tuhanmu di atas, langit duniamu jauh, di ujung langit akhir tertinggi. Maliki yaumiddin. Lantas bagaimana caranya kau yang di dunia, sedang Allah di akhirat tertinggi, harus bisa nyambung. Itulah kenapa ayatnya adalah ayat vertikal. Di sini ya, aku ini Allah, saya tulis berkekalan. Sembahlah aku ketika dia hadir, dan dirikan sholat ketika masih mengingat berjarak. Aku ingat Pak Zuhri. Ketika Pak Zuhri Kendari, saya ingat-ingat. Berarti ingat itu ada jarak nggak? Ada jarak. Nah ini mulai ya. Tapi ketika dia hadir lewat
rasulun min anfusikum. Sembahlah aku. Jelas ya? Menyembah aku yang Allah lewat aku yang wujud. Maka caranya menyembah Allah yang wujud adalah berabdi, berbakti, berkorban, perhatian, mencurahkan kasih sayang dan sebagainya. Yaitu berabdi, berbakti beserta dengan visi misinya. Tetapi sholat yang umum adalah sholat ketika masih ada jarak. Makanya sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ingat berarti saat ada jarak apa sudah nggak ada jarak? Masih ada jarak. Tetapi ketika dia hadir, kau bukan sholat seperti umumnya lagi, yaitu kau berabdi, berbakti. Ini sholat bukan? Sholat. Yang nggak boleh itu meninggalkan sholat. Dan sholat itu wajib bagi yang beriman. Tapi hanya orang-orang yang telah melewati rukun syarat syahadat baru bisa sholat. Karena apa yang kau ingat dalam sholatmu jika kau belum pernah ketemu? Logikanya, apakah kau hanya mengingat nama ALLAH? Karena apa? Mengingat ini adalah present tense atau fi'il mudhari'. Ketika kau mengaku mengingat Allah dalam sholat, lah saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kok langsung auto mendadak goblok? Ya saya seolah-olah melihat Allah dan Allah seolah-olah melihat kita. Goblok itu namanya. Laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi jangan kau bayang-bayangkan, jangan kau angan-angankan. Membayangkan, melihat dan dilihat itu setelah ketemu. Kalau kau nggak pernah ketemu, jangan coba-coba mengingat ya. Karena cek nalar ilmiah, logik ya. Duluan mana ingat atau berinteraksi dengan diantara 5 pancainderamu. Entah terlihat, cium, meraba, dengar, dan rasakan. Ingat kentut ketika dari bau dan bunyinya, betul nggak? Kau ingat ini bel dari bunyi dan wujudnya. Kau rasakan ini kipas angin, anginnya. Maka kau ingat dari anginnya. Kau lihat ini penggaris, ya. Kemudian kau ingat dari apanya? Wujudnya, bentuknya, dan sebagainya. Nah sekarang, apanya Allah yang kau ingat? Hei umat goblok dimanapun berada, langsung mendadak auto goblok. Kau sholat tunggang-tungging 5 rakaat, gak bosan kamu tuh? Gak dapat apa-apa kecuali capek, bosen, gak asik, dan neraka well. Ini saya terbuka di publik. Kalau saya salah pasti tangkap polisi. Kalau saya nggak lengkapi dengan dalil akal atau nakal, sudah pasti saya akan digugurkan banyak orang. Ingat ya, Islam itu ilmiyun wa maliyun, ya, ilmiah tinggi dan wajib bisa dipraktekkan, dibuktikan. Hakul yakin. Mengingat ada metodologi dan caranya, juga ada lewat syarat rukunnya. Syarat rukun sholat harus melewati syarat rukun syahadat. Sementara di mana-mana orang sekarang syahadat cuma mengucapkan tanpa bersaksi. Lah kalau sudah begitu apanya yang kau ingat? Betul? Saya punya anak kuliah di Jogja. Bisa kau ingat? Loh, enggak bisa bang, belum pernah ketemu. Nah gitu dong. Nalarmu dipakai, jangan pakai bokong, gitu. Masa otakmu di pasir ya? Kau manusia identik dengan akal, harusnya kau pakai akal, jangan pakai sampah di otakmu ya. Ketika saya tunjukkan fotonya, ini loh fotonya, misalkan ya. Nah, sudah ingat ya, sudah tahu ya,
rambutnya, fish-nya, sebagainya. Nah, kan saya tanya, bisa kau ingat anakku? Rambutnya gimana? Ada jawaban? Kurus apa gemuk? Ada jawaban? Ganteng apa jelek? Ada jawaban? Kulitnya putih apa hitam? Ada jawaban? Itu lo logisnya. Ketemu dengan diantara 5 panca inderamu ini, baru kau bisa ingat. Tolol. Mana ada orang yang menjelaskan agama secara eksak seperti ini? Bukankah syahadat itu harus ketemu dulu, baru kemudian bersaksi? Dan saksi itu adalah diantara orang melihat dan dalam ikatan ikrar dan sumpah. Melihat, bersaksi, baru ingat. Betul ya? Karena apa? Coba ya, kalau kau nggak tahu yang mana Allah dan yang mana Muhammad, bagaimana kau bersaksi di alam kubur? Man rabbuka, tolol. Man nabiyuka, goblok. Kalian nggak kenal. Betul ya? Clear, syahadat itu harus tegak ya. Nggak cuman asal omongannya saja. Asyhadu alla ilaha illallah, ya beneran kau bersaksi akan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah yang di zamanmu sendiri. Jadi mengingat Allah dalam sholat itu ketika kau berjarak, makanya ingat. Tapi ketika dia telah hadir, masa kau ingat-ingat? Apalagi kau sebut-sebut Karim, Karim, Karim. Bang, saya di sebelah bang. Oh iya ya. Betul gak? Allah, Allah, Allah. Ketika dia hadir, masa masih kau sebut, masa masih kau ingat? Berarti kan kau gak kenal. Betul gak? Itulah kenapa Nabi sampaikan, tidak sia-sia orang sholat jika dia belum kenal siapa Tuhannya. Dan saya buktikan ini autentik. Dan silakan dinalar ya. Pernah nggak mendengar cerita bahwasanya Aisyah menceritakan ya, bahwasanya Nabi Muhammad sholat malam sampai kakinya bengkak? Ada nggak itu? Ada. Di Kendari ada cerita itu? Ada. Di Bandung? Ada. Lamongan? Ada. Jakarta? Ada. Itu hadis ya. Di mana-mana orang dapat cerita itu. Betul ya? Betul. Sekarang saya tanya, jika sholatnya dikerjakan dengan dinamis sebagaimana rukun syarat syariat sholat, mulai takbir sampai salam, dinamis loh ya, apa kira-kira ada nggak peluang kaki bengkak karena sholat? Ayo. Tidak. Silakan ditanya, diuji ya. Bengkak itu pasti akan ada 2 peluang kemungkinannya. 1, karena accident benturan. Dan 2, karena sholatnya dalam keadaan statis dalam waktu yang lama sehingga darah gak ngalir. Jelas ya? Jelas. Contohnya kau naik mobil, kaki menggantung selama 4 jam, rasanya kakinya bengkak dan gede, ya Pak Kak? Itu karena posisi kakimu statis bukan dinamis. Nah ternyata dari cerita Aisyah tadi, bahwasanya Nabi Muhammad sholat malam sampai kakinya bengkak, sholat loh ya, itu Nabi sholatnya di rumah dalam keadaan tidak seperti sholat syariat di jamaah umum, atau bukan sholat dinamis tapi sholat statis. Jika karena accident, pasti yang disampaikan Aisyah adalah accidentnya, betul gak? Nabi Muhammad sholat kemudian jatuh, kemudian kakinya kebentur bengkak. Ternyata nggak ada cerita itu. Berarti inilah peluang yang kedua, yaitu Nabi Muhammad sholatnya di rumah dalam keadaan statis atau diam. Karena apa? Inilah bedanya ya. Ibadah vertikal adalah ibadah kehadirat Allah Ta'ala. Tetapi ada ya, yang sifatnya horizontal, itu adalah hubungan kau dengan dirimu yang jasmaniahmu, lingkungan sosial, dan semesta sekitarmu.
Kalau ini hubungan horizontal dan hubungan vertikal itu tidak terikat dengan undang-undang syariat. Hubungan vertikal adalah hubungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak cerita orang nggak puasa ditangkap polisi? Ada. Ada nggak orang nggak sholat ditangkap polisi? Ada. Tetapi ketika kau kumpul di masjid, sholat itu pasti pakai sholat syariat, betul ya? Tapi kalau di rumah sendirian, boleh nggak dengan sholat dengan cara tidak seperti sholat syariat tadi? Boleh. Boleh. Oh nggak sholat aja loh boleh, betul nggak? Apalagi sholat dengan caramu sendiri, betul ya? Makanya sholat itu bisa kau kerjakan berdiri, duduk atau tidur di rumah. Contohnya ya, aturan mainnya ya, kau nggak boleh telanjang kalau ada orang ya, karena nanti akan ganggu ketertiban, betul nggak? Tapi kalau kau mandi sendirian, telanjang boleh nggak? Boleh. Kalau kau ya kena aturan adalah ketika aturanmu itu akan berpeluang berbenturan dengan kepentingan orang lain, sehingga kau harus punya hak dan kewajiban ya. Makanya diaturlah undang-undang syariat. Tapi kalau kau tinggal di hutan sendirian, maka hubunganmu dengan Allah adalah nafsi-nafsi, betul ya? Tetapi kalau kau kumpul orang ya harus pakai sholat syariat. Itulah ya. Karena ini sholat syariat adalah hubungan duniawi, akal, jasmania. Padahal sholat yang sebenarnya adalah hubungan vertikal. Aqimis sholah lidzikri, as-sholati matudin. Kemudian as-sholatul mi'rajul mu'minin. Kalau sholat di rumah, saya tanya ya, sendirian di kamar, menghadap timur, boleh gak? Boleh. Boleh. Tapi kenapa? Kita bukan menyembah barat atau bukan menyembah timur ya. Yang kita sembah adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah ada di barat? Apakah Allah ada di timur? Kalau yang sudah beriman, Allah itu ada di depan kolbumu. Makanya syahadatnya Nabi Muhammad, tahiyat Nabi Muhammad saat sholat ya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu baru sholat yang ini ya. Sholat yang berjarak, makanya sholatmu harus ingat. Kalau kau nggak pernah lewati bersaksi akan Allah dan Nabi Rasulullah dalam syahadat, maka ini kau nggak mungkin bisa. Apanya Allah yang kau ingat? Bagaimana kau bisa mengingat yang di ars dengan akal yang terbatas dengan kemampuan panca inderamu dan dunia dimensimu? Impossible. Itu baru ini sudah nggak mungkin ya. Nah ini dia. Hadir. Sembahlah aku. Menyembah Allah tapi lewat aku yang wujud. Inilah yang dicari banyak orang. Ini hanya orang-orang yang telah dipertemukan dengan Rasul. Jelas ya? Jadi menyembah Allah ya. Menyembah Allah yang di ars kau pakai ini. Tapi menyembah Allah yang wujud di dunia kau pakai ini. Sedangkan kata Nabi, tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum temukan Allah yang di dunia. Zaman dahulu, zaman 1400 sekian tahun yang lalu, wujudnya Allah di dunia siapa? Nabi Muhammad. Ini loh buktinya. Sungguh aku ini Allah. Yang ngomong itu siapa? Allah. Wujudnya siapa? Nabi Muhammad. Jelas ya? Dan zaman ini sekarang wujudnya Allah di mana? Nabi Muhammad zahirnya, tetapi isinya adalah isi yang sama ya. Yaitu sifatnya seperti ya, air dalam gelas, wujudnya zahirnya gelas. Dipindah mangkok airnya, maka wujudnya air menjadi semangkok air. Dipindah botol menjadi sebotol air. Dipindah kendi menjadi sekendi air. Isi air yang sama enggak? Sama. Itulah ya, kau saksikan Nabi Muhammad secara hakikat, yaitu isinya yang dibaik Nabi Muhammad zaman 1500 tahun yang lalu itu sama dengan Nabi Muhammad zaman ini, walaupun wujud zahirnya telah berbeda.
isinya tetap air yang sama. Inilah yang kata Sayyidina Ali, aku tidak akan sholat jika Tuhannya tidak aku lihat. Nah, jelas ya? Aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Yang dilihat siapa? Nabi Muhammad. Yang disembah siapa? Allah. Bukankah itu yang ada di surat Al-An'am ya 79? Ini wajah tu wajhiyah. Kenapa kok wajhiyah? Wajhiyah wajahnya itu kan wujudnya. Jadi kita nggak langsung menghadap pada Allah, nggak mungkin ya. Kau nggak mungkin mengingat Allah. Yang kau ingat adalah wajah wujudnya. Karena itulah kau harus bersaksi dalam syahadatmu. Kalau kau nggak pernah bersaksi dalam syahadatmu, kau nggak mungkin bisa ingat wajah wujudnya. Dan yang ketiga adalah berkekalan ketika bertajalli akan Allah. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukan dia lagi Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Bukan dia Muhammad yang berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Bukan dia Muhammad yang melangkahkan kaki, tapi akulah kakinya. Wujud jahirnya siapa? Muhammad. Tapi isinya siapa? Allah tajalli. Lantas di manakah Muhammad saat itu? Hilang. Fana. Di saluran gelombang mutlak. Larut ya. Maka yang hadir adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirnya Allah adalah saat orangnya fulan atau fulan atau fulan atau fulan itu nol. Yang ada di saluran gelombang mutlak. Baru berlaku la ilaha illallah. Sedangkan kalau kau praktek meditasi nol ya, mengosongkan dirimu dan tidak di saluran gelombang mutlak, maka ujungnya adalah tidak ada Tuhan juga tidak ada Allah. Kenapa? Ketika kau ya ketemu di saluran nurnya, maka ujungnya nur itu adalah sumbernya. Tetapi jika kau tidak ketemu nurnya, biar sampai dobolen pun kau nggak akan ketemu sumbernya cahaya. Betul ya? Tidak mungkin kau kenal matahari jika tidak lewat sinarnya. Betul nggak? Kau nggak akan dapatkan cahayanya. Kau nggak dapatkan terangnya. Karena kau tidak ketemu cahayanya. Sedangkan ujung sumbernya cahaya adalah mataharinya itu sendiri. Mustahil orang yang tidak ketemu nurnya Allah bisa sampai berhampir akan Allahnya. Karena yang bisa berhampir akan Allah adalah nurnya sendiri. Maka siapapun yang bisa berhampir akan Allah adalah dia yang telah ketemu nurnya, berguru kepada nurnya, lewat nurnya ya, dan beserta nurnya, berubah menjadi nurnya, barulah nur dan sumbernya nur itu beserta berkekalan. Maka inilah ya rumus ruh yang bisa kembali kepada yang ruh, yang maha ruh. Jiwa kembali pulang kepada maha jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah akan bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Yang tidak dari Allah akan ketinggalan ya di alamnya yang fata morgana. Duniamu sepintas selalu fata morgana. Dulu nggak ada, kemudian diadakan dan nanti tidak adakan kembali. Jasmanimu, akalmu, gambaran virtual duniamu, termasuk juga badan kasarmu, semua itu fata morgana. Jadi mengingat ketika kau masih berjarak dengan Allah, ketika dia hadir, cara sholat itu adalah dengan menyembah aku yang wujud, yaitu berarti berbakti. Dan saat kau bisa naik dimensi, kau akan takwa atau berkekalan. Yang inilah ya, mulai awaludin ma'rifatullah, akhiruddin
ma'rifatullah. Bermula dari kenal akan Allah dan berakhir dengan beserta berkekalan Allah. Dunia Islam telah rusak separah-parahnya. Namanya rukun syarat ya, rukun Islam. Rukun itu adalah fondasi saka guru. Jika itunya gagal runtuh, maka bangunannya juga tidak diakui Allah atau tidak on guarantee. Makanya kalau kita beli apa-apa ada rukun syarat ketentuan berlaku. Demikian juga ini. Rukun syarat ketentuan Islamu digaransi dan diakui Allah adalah ketika kau lewati syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Pertanyaannya, kapan kau ketemu bersaksi akan Allah yang di dunia? Kapan kau bersaksi akan Nabi Muhammad Rasulullah yang di dunia, yang di zamanmu sendiri? Zaman ini ya, ulama-ulamanya bodoh-bodoh, tolol-tolol, goblok-goblok. Ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib ya, nggak tahu syahadat, mana bisa sholat, apalagi zakat, puasa dan haji. Makin ke atas semakin tinggi dimensinya. Sementara kau yang lantai 1 aja nggak pernah kau injak, mana mungkin kau bisa sampai ke lantai 7? Tolol. Mana mungkin kau cerita agama, ma'rifat, tauhid, tarekat, hakikat dan sebagainya kalau kau syahadat kesaksian aja gak ngerti. Mana yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kira-kira, hai guys, saya sebut nama ya, saya nggak menghujat ya. Kira-kira ya, Saiful Karim ini bisa ngerti nggak? Dia kan cerita wujudnya Allah, cerita Muhammad dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, mana wujudnya Allah yang di dunia yang harusnya disaksikan dalam syahadat? Saiful Karim? Hei Karim, Buya Arazi, Habib dan sebagainya ya, Gus Baha, Abdul Somad, Adi Hidayat, Buya Sakur ya. Gak usah kita ngomong jauh-jauh makrifat dan makrepot ya. Bedanya apa gak perlu kita bahas ya. Terangkan dulu ya, yang mana wujudnya Allah di dunia dan yang mana wujudnya Nabi Muhammad Rasulullah yang di dunia, di zamanmu sendiri yang harusnya disaksikan dalam syahadatmu. Kau kan bisa menerangkan wujudnya Allah, menerangkan lo ya, menerangkan wujudnya bla 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 bla. Nah sekarang kan saya tanya, yang mana wujudnya? Seperti ini ya, kau bisa menerangkan lonceng itu begini 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 begini. Nah saya tanya, yang mana yang disebut lonceng? Kau nggak tahu kan aneh, betul nggak? Lonceng itu ini loh ya, bel meja atau apa ya? Nah gitu loh, gampang toh. Inilah ya bedanya ilmu yakin sama hakul yakin. Kalau ilmu yakin, ilmu cerita, ilmu akal, ilmu panca indera kau serap dengan virtual pendengaran ataupun diskusi dan sebagainya, maka dapatlah pengetahuan. Tapi bukan dari praktek. Tetapi kalau hakul yakin, praktek dulu baru ada pengetahuan. Nah, saya luruskan ya, kalau Bapak yang terhormat Saiful Karim, biasanya kan seolah-olah semua harus apa? Seolah dia ini kan ahli praktek, seolah-olah ya. Semua yang praktek ya, tapi tidak ilmiah, pasti halusinasi fata morgana. Tetapi kalau kau praktek ya, dan kemudian ilmiah dan tidak keluar daripada ayat-ayat Allah yang dikabarkan di dalam mushaf Quran, maka kau on the right track, on the right way. Tapi kalau omongan mengelantur fata morgana, ketemu cahaya, ketemu ini dan itu, tapi kok nggak bisa menerangkan secara runut ilmiah, karena ilmiah itu adalah bisa dianalisa. Semuanya jelas, terang benderang, nalar cocok, semua sudut pandang cocok, dalil Quran pun harus cocok.
dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, maka bisa dirunut, bisa dicari rumusnya, dan bisa dibuktikan. Kalau cuman orang itu saja membuktikan dan tidak bisa dibuktikan oleh orang lain, itu namanya kebenaran fata morgana. Kau suluk ngakunya, kau semedi, kau ketemu Allah dan sebagainya, tapi kok rupa cahaya tolol namanya. Mana ilmiahnya? Al-aslamu ilmin wa amalun. Praktek bukan cuman asal-asalan ya. Jika kau praktek ya, logikanya, jika tidak ketemu di saluran jalan dan cara yang benar, maka ujungnya kau akan sesat di ujung kesaksian salahmu. Berapa banyak orang syahadat ya, mereka merasa sudah praktek ya, ini praktek syahadat. Tapi ketika ditanya, yang mana Allah yang di dunia? Yang mana bernama Allah? Kau langsung mendadak auto goblok. Betul ya? Mereka bisa menerangkan wujudnya Allah dan sebagainya. Mereka merasa praktek. Nah, kan saya bodoh-bodoh aja nanya ini. Yang mana yang disebut bernama Allah yang di dunia? Tunjuk, mana? Nggak ada berani. Kalau saya Mr. TM ya menyampaikan Allah yang di dunia, wujudnya adalah guruku. Jelas ya? Fair ya? Ya? Seorang manusia. Jelas ya? Sekarang pertanyaannya, hei Saiful Karim, Adi Hidayat, Abdul Somad, Buya Arazi, Buya Yahya, Buya Sakur, yang mana Allah yang bernama Allah? Yang mana yang kau sembah? Kau kan tukang cerita mereka ini di Facebook, di YouTube ini. Asal cerita, asal seolah ilmiah, dikira orang ilmiah. Asal dia cerita praktek. Praktek itu ya, kalau nggak ketemu hakul yakinnya, pasti bohong ya, fenomena ya. Bukan dimensi yang naik, tapi fenomena yang naik. Jika dia prakteknya naik dimensi, ketemu ilmiah. Tapi kalau dia praktek tapi yang naik adalah fenomenanya, maka dia ketemu khayalan tingkat tinggi. Itulah iblis. Itulah iblis ya. Manusia akan sangat mudah ditipu daya oleh iblis. Kalau kau nggak ketemu syarat rukun, jalan dan caranya, impossible agamamu. Kau nggak akan bisa menerangkan agama secara ilmiah tinggi. Ilmiun wa amaliyun. Omonganmu ngelantur. Karena apa? Jika tidak ilmiah, maka kebenaranmu tidak absolut. Kebenaranmu masih interpretasi ya. Masih halusinasi. Masih hanya sebatas kau alami sendiri. Fenomena itu biasa terjadi di alam bawah sadarmu. Jadi bukan alam di atas sadar ya. Ini ilmiah tinggi ya. Hei, ulama-ulama dunia ya. Kalau kau beneran seorang ulama, omongan pasti masuk akal nalar ilmiah dan juga amalia. Bisa dibuktikan. Ingat ya, nalar ilmiah dan nalar amalia. Jika kau keluar dari situ, bohong omonganmu semua. Bila taufiq wal hidayah, bila ridhol inayah, ilahi anta maksudi waridhoka madubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.